Setelah 1 minggu perjalanan akhirnya mereka sampai di kota perbatasan Trien. Berkat teman lama Oguro yang seorang pedagang, mereka dapat bermalam di tempatnya. Di pagi harinya Oguro bertanya kepada para gadis, mereka harus membuat keputusan ingin tetap di sini atau ikut pulang bersamanya. Tentu saja ia akan menerima keputusan mereka, meskipun Oguro masih belum rela melepas mereka. Setelah itu gadis berambut merah mengantar Oguro pergi ke guild di kota tersebut, sedangkan yang lain menjual produk dan material yang mereka bawa. Sesampainya di guild Oguro mendapatkan sambutan hangat dari para petualang, saking hangatnya membuat resepsionis pingsan. Untungnya ada nenek di sana sehingga semua bisa berjalan lancar. Setelah itu mereka pun kumpul kembali. Saat itu para wanita ingin berbelanja baju dan ingin mengajak Oguro, namun Oguro menolak karena ia ingin mencari informasi. Setelah itu Oguro menggunakan sebuah skill unik untuk merubah dirinya menjadi dirinya yang dulu. Dengan begitu ia bisa mencari informasi dengan tenang tanpa menimbulkan keributan. Saat Oguro menyusuri gang sempit ia mendapatkan serangan dari sekelompok orang. Dengan mudahnya Oguro menyingkirkan mereka. Oguro penasaran dengan cincin yang dipakai oleh mereka. Tiba-tiba ada seseorang yang melakukan transaksi. Dari pengamatan Oguro, orang-orang itu memakai cincin yang sama. Oguro mendengar bahwa mereka minta tebusan untuk seorang tuan putri yang mereka sandra. Namun mereka menaikkan harga tebusan menjadi 3 kali lipat, karena merasa ditipu. Kesatria itu pun ingin membunuh mereka, namun ia kalah jumlah. Untungnya Oguro datang membantunya. Oguro juga sudah menempelkan klonnya kepada tubuh mereka, dengan begitu Oguro dapat melacak markas mereka. Kesatria itu marah-marah karena Oguro membiarkan mereka hidup. Oguro menjelaskan bahwa ada alasan kenapa ia membiarkan mereka hidup. Setelah itu Oguro memberikan alat komunikasi. Jika masalah ini harus dirahasiakan maka ia bisa memanggilnya. Untuk meyakinkannya Oguro juga menunjukkan wujud aslinya. Di malam harinya bocah itu menemui Oguro. Dia bercerita bahwa tuan putri yang mereka jaga melarikan diri dari pengawasan mereka. Hingga akhirnya ia tertangkap oleh para perampok. Setelah mendengar cerita itu mereka pun pergi ke markas para penculik itu. Markas mereka tidak jauh dari kota. Tanpa mengucap assalamualaikum, Oguro langsung membunuh mereka dan memakan mereka. Dari dokumen yang Oguro temukan, sepertinya penculikan ini sudah direncanakan. Setelah berhasil menyelamatkan tuan putri Oguro pun membakar markas mereka. Oguro meminta agar bocah itu tidak memberitahu tentang ini kepada siapapun. Oguro memintanya agar membuat cerita fiktif atas kejadian penculikan tuan putri. Namun bocah itu ingin menceritakan kejadian ini kepada sang raja. Setelah itu datang orc berwarna biru yang bernama Genki. Ia menghipnotisnya agar ia menurut kepada perkataan Oguro. Sebelum ia sadar Oguro dan Genki pun pergi meninggalkannya. Keesokan harinya Oguro mendapatkan panggilan dari Seiji. Seiji memberitahu bahwa hari ini terdapat goblin dan hobgoblin lahir. Oguro senang mendengar generasi selanjutnya mereka lahir. Namun sebelum kembali Oguro ingin mendengar jawaban para gadis. Tak perlu ditanyakan lagi mereka semua sepakat untuk ikut kembali bersamanya. Saat Oguro ingin kembali, ia dikagetkan dengan kedatangan tuan putri yang tadi malam ia selamatkan. Tuan putri itu ingin mengucapkan terima kasih kepadanya. Gadis berambut merah bertanya siapa gadis itu. Tuan putri itu pun memperkenalkan dirinya. Dia bernama Rubilia Eris Volstrenberg, putri pertama dari kerajaan Strenberg. Kedatangannya bukan hanya untuk berterima kasih namun ia juga ingin menyewa Oguro untuk mengawalnya sampai ke ibu kota kerajaan Oswell. Oguro terkejut dengan permintaannya. Oguro juga merasa aneh dengan nada bicaranya. Ia bahkan tidak takut dengannya. Oguro juga merasakan ada kekuatan aneh dari tuan putri. Oguro pun menolak permintaannya, karena tuan putri itu memiliki banyak penjaga di sekitarnya. Rubilia berkata bahwa mereka semua tidak berguna dan kurang asik. Setelah itu Oguro menasehatinya, namun nasihatnya benar-benar tidak didengarkan olehnya. Bocah kesatria itu memberitahu bahwa mereka telah menyiapkan plat emas sebagai bayarannya. Mendengar hal itu para gadis mendesak Oguro untuk menerimanya. Mereka menjelaskan bahwa 1 plat emas setara dengan 1 juta koin emas. Pada akhirnya Oguro menerima tawarannya. Di gerbang Oguro bertanya kepada Rubilia tentang pengawalnya. Rubilia menjawab bahwa ia meninggalkan mereka dan pergi diam-diam. Di tengah perjalanan mereka menemukan sekawanan bofal. Selain daging mereka yang begitu nikmat, tanduknya juga bisa dimanfaatkan sebagai obat. Tak ingin menyia-nyiakan momen langka ini,
Oguro pun memburu mereka. Ia juga sedikit memodifikasi lipan tengkoraknya agar tidak mencolok dan bisa ditarik oleh Boval. Setelah itu mereka beristirahat di tepi danau. Di sana terdapat kelinci bertanduk satu yang telah berevolusi. Gadis berambut merah pun mencoba untuk memburunya. Setelah berhasil ia pun langsung memakannya. Di tempat lain Rubilia malah bermain-main dengan ayam. Oguro pun turun tangan untuk menyelamatkannya. Banyak kenakalan yang dilakukan olehnya. Alhasil Oguro memarahinya. Setelah itu Oguro menemukan sarang dari ular tempurung. Karena jumlahnya banyak Oguro meminta bantuan kepada para orc. Di sini kita diperkenalkan nama dari masing-masing orc tersebut. Setelah Oguro berhasil menangkap mereka, ia pun memasaknya. Setelah itu Oguro pun melanjutkan perjalanan mereka. Meskipun Tuan Putri tahu bahaya tentang semua hal yang ia lakukan, namun ia tetap melakukan apapun yang membuatnya penasaran. Oguro merasa bahwa Tuan Putri itu seolah-olah baru pertama kali menginjakkan kakinya di dunia luar. Keesokan harinya bocah itu meminta agar Oguro melatihnya. Tiba-tiba datang Rubilia yang ingin ikut latihan. Meskipun pengawalnya menjelaskan bahwa ini bukan permainan, namun Rubilia memaksa agar Oguro melatihnya. Sesuai dugaan Oguro, bocah itu bergantung kepada level dan job yang ia miliki. Oguro pun mengajarkannya untuk lebih bergantung kepada kekuatan fisiknya, sedangkan di sisi lain Tuan Putri berlatih pedang dengan semangat. Di malam harinya Oguro dan yang lain membahas tentang rute yang akan mereka lalui besok pagi. Bocah itu menjelaskan akan lebih cepat jika melalui rute tengah, namun rute tersebut sangat berbahaya. Ia menyarankan agar mengambil jalan memutar. Gadis pandai besi memberitahu bahwa ada sarang elang Valais di sisi tebing. Oguro bertanya apa itu elang Valais. Bocah itu menjelaskan bahwa dia adalah monster terkuat di pegunungan ini. Bukan hanya cepat, mereka juga memiliki racun di kuku mereka. Selain itu evolusi tertinggi mereka adalah elang Valais giok, yang memiliki kekuatan anugerah. Setelah mendengar cerita itu Oguro pun memutuskan untuk memburunya. Baru saja mereka masuk ke wilayah elang Valais, Oguro langsung disambut oleh mereka. Namun dengan hanya menggunakan skill jaring laba-laba Oguro dapat menangkap mereka semua. Setelah itu mereka memasak elang itu. Perjalanan mereka masih berlanjut, namun semakin dalam mereka masuk suasana semakin mencekam. Setelah elang Valais giok datang Oguro meminta mereka untuk tidak keluar. Sudah 1 jam Oguro bertarung, membuat mereka semua khawatir. Dami yakin Oguro bisa menang, karena dulu ia butuh waktu semalam untuk mengalahkan Red Bear. Setelah keadaan mulai hening Fuki mencoba untuk melihat keluar. Mereka terkejut karena ada tangan Oguro yang tergeletak di tanah. Di udara terlihat Oguro yang bertarung dengan sengitnya. Dirasa cukup untuk bermain-mainnya. Oguro pun mulai serius. Dengan hanya satu pukulan elang Valais giok langsung tumbang. Setelah itu Oguro melihat batu bercahaya di dekat jantungnya. Menurut para gadis batu itu sangat langka, yang hanya muncul 1:100 monster yang memiliki anugerah. Batu tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa. Setelah pertarungan itu elang Valais giok pun berakhir menjadi sate. Oguro pun mendapatkan banyak skill-skill baru. Selain itu ia juga mendapatkan penampilan baru. Rubilia bertanya kenapa Oguro selalu memakan monster yang ia kalahkan. Pertanyaan itu pernah Oguro dengar di kehidupan sebelumnya. Jawabannya masih sama, dia memakan mereka karena dia membunuh mereka. Dia membunuh demi bertahan hidup, dan dia menanggung penyesalan dan dendam mereka. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan.